Selamat hari Minggu dan selamat beribadah di hari Minggu ke-16 sesudah Pentakosta di kediaman kita masing-masing. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pelayan firman dalam ibadah Minggu hari ini adalah Pendeta Martin Leiwakabesi, pelaksana tugas GPIB Anugerah Bekasi. Jenderal Douglas MacArthur pernah menulis sebuah doa demikian. Ya Tuhan, aku mohon supaya anakku jangan dibawa ke jalan yang mudah dan lunak, melainkan dibawa ke jalan yang penuh desakan, kesulitan, dan tantangan. Didiklah anakku supaya ulet berdiri di atas badai. Bentuklah anakku menjadi manusia yang hatinya jernih, yang cita-citanya luhur, anak yang sanggup memimpin dirinya sebelum sanggup memimpin orang lain. Dengan demikian, aku ayahnya akan memberanikan diri untuk berbisik, hidupku ini tidaklah sia-sia. Amin. Doa Jenderal MacArthur ini mengajak kita untuk mawas diri dan bertanya, keteladanan dan nilai-nilai hidup apa yang sedang kita wariskan kepada generasi penerus? Umat Tuhan, mari dengan penuh syukur dan sukacita kita datang kepada Allah melalui ibadah hari ini. Kiranya ibadah kita menjadi berkat bagi kehidupan pribadi dan keluarga. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tata-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada
dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Ia menjadikan langit dan bumi. Amin. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Hai, dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Janganlah kiranya kasih dan setia serta kebajikan meninggalkanmu. Tuliskanlah itu dalam hatimu serta kalungkan itu pada lehermu. Hai, dengarkan anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Umat Allah, di hadapan Tuhan yang Maha Tahu dan dengan kerendahan hati, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami menghampiri tahta hadirat-Mu yang maha tinggi, membawa seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu. Kami mengaku bahwa sebagai orang tua, kami masih sering kurang bersyukur atas berkat Tuhan yang hadir dalam kehidupan kami. Kami kurang menjaga anak-anak yang adalah anugerah-Mu dengan baik. Kami masih sering mengabaikan mereka dengan alasan bekerja dan segudang kesibukan lainnya, sehingga anak-anak kami tidak memiliki teladan iman yang membuat mereka kurang mengasihi dan menghormati Tuhan di dalam hidup mereka. Ya Kristus Yesus, kami juga menyadari kelalaian kami untuk memperkenalkan kasih pengampunan-Mu kepada anak-anak kami. Kami hadir sebagai sosok pribadi yang cenderung otoriter, kurang pengendalian diri. Akibatnya anak-anak kami cenderung berjalan sendiri tanpa pengandalan diri kepadamu. Ya Roh Kudus, kuasai hati, pikiran dan jiwa kami kembali seturut dengan kasih pengampunan Allah Bapa. Mampukan kami kembali menjadi rekan sekerja Allah untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah melalui hidup yang bijak dan dipenuhi rasa takut akan Tuhan. Sehingga kehadiran kami dan seluruh anggota keluarga kami menjadi berkat bagi dunia
demi kemuliaan nama Kristus, Juru Selamat dunia yang hidup. Dengarlah ya Tuhan doa kami hari ini. Amin. Pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon tuntunan dan penyertaan Roh Kudus kita satu dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa, kalau kami ada di tempat ini bukan karena kekuatan dan kehebatan kami. Kalau kami bisa beribadah di rumah juga bukan karena gagah dan kuatnya kami Tuhan. Tapi karena penyertaan dan kasih-Mu. Dalam situasi apapun kami tetap mengalami kasih Allah. Karena itu kami percaya Engkau ada dalam hidup kami. Kehadiran-Mu melalui firman yang akan kami baca dan kami renungkan ini Tuhan. Biarlah menjadi dasar hidup kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhan bersamanya. Haleluya, nyanyi dan sorakan, agungkan namanya. Pujilah Tuhan bersamanya. Haleluya. Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan 5. Lembaga Alkitab memberikan judul Berkat Tuhan Pangkal Selamat. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikianlah pembacaan Alkitab.
Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaan diam dalam hatimu, dan ucap syukurlah kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada dalam gedung gereja ini maupun yang beribadah di rumah. Saya yakin dan percaya betul Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bahwa kita yang di rumah maupun ada yang di sini pasti punya pengetahuan tentang Allah. Tidak ada orang Kristen yang tidak punya pengetahuan tentang Allah. Kita semua pasti punya pengetahuan tentang Allah. Apa itu? Paling tidak Bapak, Ibu, dan saya tahu betul bahwa Allah itu pengasih. Sangat cilaka kalau Bapak, Ibu, dan saya tidak tahu betul bahwa Allah itu pengasih. Paling tidak Bapak, Ibu, dan saya tahu bahwa Allah itu penyayang. Allah itu sabar dan seterusnya yang biasa kita kenal dengan sifat Allah. Tapi pertanyaan bagi saya dan Bapak, Ibu adalah, apakah cukup pengetahuan kita tentang Allah? Apakah cukup Bapak, Ibu, dan saya tahu bahwa Allah itu pengasih, Allah itu penyayang, Allah pemurah, panjang sabar, dan seterusnya, maha dan maha? Jawabannya adalah belum cukup. Sama seperti Bapak, Ibu, dan saya tahu bahwa membaca itu penting. Tapi apakah Bapak, Ibu, yang saya ada di gereja dan di rumah ini suka membaca? Belum tentu kan Bapak, Ibu. Atau kita semua tahu betul dan memahami betul bahwa olahraga itu sangat berguna dan baik. Tapi pertanyaannya, apa Bapak, Ibu, dan saya semua suka olahraga? Belum tentu. Nanti COVID baru semuanya mau olahraga dan jemur sampai hitam-hitam. Kan gitu. Dulu belum COVID boro-boro mau jemur kena matahari ya lari. Sekarang COVID uang lari bolak-balik sampai berapa lama pun tidak apa-apa. Bukan karena dia tahu bahwa olahraga itu penting, karena dia takut sama mbak COVID. Bapak, Ibu. Itu menandakan bagi Bapak, Ibu, dan saya bahwa betul pengetahuan kita tentang Allah itu betul penting. Tapi satu hal yang tidak boleh dilupakan oleh Bapak, Ibu, dan saya adalah tidak hanya yang namanya pengetahuan tentang Allah, tapi bagaimana Bapak, Ibu, dan saya mengalami karya Allah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Itu yang paling penting. Kalau cuma mengetahui, maka apa yang dikatakan oleh Ayub bilang begini, dulu orang Ambon bilang, dulu ya beta cuma dengar-dengar tentang Allah. Tapi sekarang bukan saya dengar tentang Allah, tapi saya alami sendiri tentang karya kasih Allah yang luar biasa dalam hidup. Ya. Karena itu misalnya Bapak, Ibu, tahu bahwa Allah itu pengasih dan penyayang. Itu baik. Tetapi apakah kita juga sungguh-sungguh merasakan kasih sayang dari Allah di tengah-tengah pergumulan dan pencobaan? Sehingga Bapak, Ibu, dan saya tidak pernah kehilangan rasa syukur. Atau Bapak, Ibu, dan saya tahu betul bahwa Allah itu benteng kokoh, tempat perlindungan yang teguh dari segala cobaan dan tekanan. Tapi kalau Bapak, Ibu, dan saya cuma sekedar tahu bahwa Allah itu kota benteng, tempat perlindungan, tempat perteduhan, ya menurut saya tidak ada arti apa-apa kalau Bapak, Ibu, dan saya tidak mengalami. Bapak, Ibu, dan saya mengalami pertolongan, Bapak, Ibu, dan saya mengalami perlindungan Allah. Sehingga manakala Bapak, Ibu, dan saya mengalami kesulitan, manakala Bapak, Ibu, dan saya mengalami cobaan dan tantangan yang berat yang menerpa kehidupan Bapak, Ibu, dan saya, Bapak, Ibu, dan saya tidak tergoda untuk mengambil jalan pintas, lalu mencari pertolongan dari orang lain. Perikop kita hari ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Mazmur 127 merupakan sejarah. Bapak, Ibu bisa baca dari Mazmur 120 sampai Mazmur 134, semuanya itu judul adalah nyanyian syarah dan nyanyian syarah. Coba lihat. Tetapi dari 120 sampai 134 maka hanya satu nyanyian syarah
yaitu nyanyian syiara dari Salomo 127. Yang lain itu nyanyian syiara dari yang lain. Tapi hanya satu, 127 ini dikenal dengan nyanyian syiara dari Salomo. Ya. Mungkin kita kadang-kadang tidak melihat itu, kita hanya baca langsung, kita lupa ada nyanyian syiara di atas. Kita bertanya, Pak Pendeta, apa itu sih nyanyian syiara, Bapak Ibu? Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada kebiasaan Israel yang lazim pada saat hari raya, 3 hari raya besar, hari raya Pendok Daun, hari raya Tidak Beragi, dan seterusnya Bapak Ibu. Maka Israel bersama-sama dengan keluarga melakukan perjalanan dari tempat mereka masing-masing untuk menuju kepada bait Allah yang ada di Yerusalem. Maka itu disebut dengan syiarah. Sama dengan Bapak Ibu kan yang pergi ke Israel ditanya ngapain? Syiarah. Ya kan? Tapi kadang-kadang juga ke kuburan juga kan syiarah namanya itu. Perjalanan mereka itu disebut dengan perjalanan ziarah. Dan Salomo melakukan ziarah bersama dengan keluarga sampai ke kota untuk menuju kepada yang namanya bait Allah di Yerusalem. Dan Bapak Ibu, melakukan perjalanan ziarah ini bukan gampang Bapak Ibu. Ya. Mereka harus jalan kaki atau mereka pun naik onta atau naik kuda, tetapi waktunya sangat lama. Ada bahaya yang mengancam dalam perjalanan mereka itu. Ya. Matahari yang terik, binatang buas, air, belum lagi dengan bahaya dari perampok-perampok yang juga kadang-kadang mengganggu. Sampai kepada pengalaman itu lalu kemudian Salomo katakan, kalau aku bisa sampai kepada perjalanan ziarah ini bukan karena kehebatan dan kekuatanku, tapi ini karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Karena itu Mazmur 127 seringkali dipahami sebagai diyakini dan dipahami ya, dalam pemahaman tentang campur tangan Tuhan. Ya Bapak Ibu, 1-5 ada 3 gambaran tentang campur tangan Tuhan. Yang pertama dia bilang bahwa campur tangan Tuhan itu terjadi dengan kota. Oke? Ya. Campur tangan Tuhan itu terjadi, pertama dia bilang kota. Campur tangan Tuhan itu terjadi dia katakan rumah. Ya. Dan campur tangan Tuhan itu yang ketiga dikatakan keluarga, anak. Orang berdebat. Ini yang dimaksud oleh Lomo ini tentang bangunankah? Ya kan? Apapun namanya Bapak Ibu dan saudara-saudara, apakah bangunan, ya, tembok rumah, tetapi menurut saya yang mau ditekankan oleh Amsal di sini adalah keluarga. Bangunan Allah itu sendiri adalah keluarga. Karena gereja ini bukan gedungnya Bapak Ibu. Masih ingat nyanyian kan? Anak sekolah minggu. Gereja bukanlah gedungnya, bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya bergereja di rumah, yaitu pas sudah. Karena itu gereja, eklesia. Orang yang dipanggil keluar dari kegelapan masuk ke dalam terang Allah. Dan dalam terang Allah itu lalu kemudian mereka menjadi berkat di orang lain. Ya. Tapi mari kita lihat Bapak Ibu, kalau dia bilang untuk berhubungan dengan dasar Bapak Ibu dan Saudara, perhatikan perikop kita pada hari ini. Ya. Dia mengatakan dengan tegas ya, bagi Bapak Ibu dan saya. Gambaran yang pertama tentang jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, dia nggak bilang begini. Kalau begitu maka nggak perlu tukang. Hati-hati. Dia kalau gitu nggak usah ada penjaga depan gerbang aja nggak apa-apa. Enggak, dia nggak bilang begitu Bapak Ibu. Tapi dia bilang bahwa tukang bangunan perlu, bukan bangunan dia bangun, rumah perlu. Oke, penjaga itu yang ada depan pintu dia tetap jaga. Tapi dia bilang, kamu boleh membangun semuanya, tapi jangan kamu bilang karena saya bangunan ini jadi. Hati-hati. Dia mau bilang, kamu boleh menjaga kota, tapi jangan kamu bilang bahwa karena saya yang jaga, maka kota ini aman. Stop. Kalau model gitu dia bilang, sia-sia usahamu. Kamu bangun apapun, sia-sia. Kamu jaga apapun adalah sia-sia. Ya. Itu gambaran yang boleh dikatakan dalam kehidupan perjalanan
daripada Salomo. Dia melakukan siara. Ya. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, karena Allah memberikan pada waktu kamu tidur. Luar biasa Bapak Ibu. Dia bilang apa? Ya. Kamu tidur aja dia kasih berkat, apalagi kamu bekerja. Ya kan? Tapi mengatakan dengan tegas, bukan kamu menjadi pemalas, tidak. Tapi dia bilang, kamu bekerja, yes. Kamu melakukan, betul. Tapi kamu harus bilang, kalau saya lakukan ini, bukan karena saya Tuhan. Kalau karena saya, apa yang saya lakukan ini adalah sia-sia semata-mata. Itu maksud dari kata kesia-siaan. Ya, mengatakan dengan tegas tentang kalau kamu bangun rumah, kalau kamu menjaga sesuatu, ingat jangan kamu rasa kamu hebat sendiri, tapi Tuhan yang bekerja di dalamnya. Dia bicara tentang kota, dia bicara tentang rumah, tapi sekarang dia bicara tentang rumah yang sesungguhnya, yaitu keluarga Kristen. Dan keluarga Kristen itu Bapak Ibu dan Saudara, dia bicara tentang anak-anak. Dia bilang kalau orang tua dalam hidupnya, dia selalu mendasarkan itu. Ya. Kalau orang tua dalam hidupnya dia mendasarkan semuanya, termasuk pada saat dia mendidik anak-anak. Ya kan? Dia bilang anak-anakmu adalah berkat yang berasal dari Allah. Bapak Ibu sadar betul ya. Ingat, anak-anak itu adalah berkat dari Allah. Tapi sayang sekali Bapak Ibu dan saudara-saudara, sejak dahulu kala sampai saat ini dalam kehidupan keluarga Kristen, tidak sepenuhnya orang tua menyadari benar, termasuk gereja, ya, kurang perhatian terhadap anak-anaknya adalah anugerah Allah. Oke, termasuk gereja. Salah satu contohnya, kakak layan sekolah minggu, kan anak-anak kecil saja, ya sudah nggak usah persiapan, ngajar saja. Hati-hati. Salah Anda membuat dasar bagi anak-anak itu. Dia bilang, kalau dasarnya itu tidak diletakkan dengan baik, maka anak-anak ini akan bertumbuh bukan dengan kasih karunia Kristus. Ya. Karena itu ingatlah kita orang tua, bahwa pembinaan agama Kristen itu bagi anak-anak kita bukan ada di sekolah minggu atau anak layan ibadah minggu. Bukan dia ada di sekolah. Pembinaan pertama tentang pendidikan itu ada dalam keluarga. Kan gitu. Dia belajar panggil papa mama bukan pada waktu dia di ibadah minggu anak. Dia belajar panggil papa mama bukan pada saat dia ada di sekolah. Dia belajar mengenal Yesus bukan pada waktu dia ada di ibadah minggu. Dia belajar semuanya itu karena dia mulai dengan keluarga. Ya. Karena itu mari sadar betul. Amsal mau bilang sadarlah bahwa keluarga Kristen itu adalah pemberian Allah. Di dalamnya papa, mama, anak, opa, oma, opung, tante, om. Ingat Anda semua adalah keluarga Allah. Ya. Kalau Anda adalah keluarga Allah, maka orang tua dan anak-anak juga adalah berkat Allah. Hati-hati Bapak Ibu. Karena seringkali kita berpikir kita akan berkat anaknya. Enggak. Alkitab katakan dengan tegas, keluarga Allah itu berarti bahwa anak dan orang tua adalah berkat Allah. Amsal sadar betul benar. Ya. Anak-anak lelaki adalah milik pusaka. Dia bilang pusaka milik yang terbaik dari Allah. Ya. Karena itu dia katakan keluarga itu menjadi tempat pembinaan iman Kristen. Tempat itu menjadi tempat pembinaan iman Kristen. Ya. Tapi di pihak lain kita akui juga bahwa anak-anak itu lemah. Anak-anak itu rapuh Bapak Ibu dan Saudara. Karena seringkali Bapak Ibu dan saya, perlakuan anak dalam konteks sekarang ini kadang-kadang diperlakukan diskriminasi. Di rumah saja, kadang-kadang orang tua memaksa kehendaknya kan. Ya, mau pakai baju aja mama bilang, nggak boleh pakai baju yang mama beli. Ma, enggak. Mau studi aja, masuk sini. Papa mau kamu jadi ini. Yang paling parah, kalau anak kasih pendapat, ini orang Ambon mau marah, beta marah sama papa. Ya. Dulu saya ingat waktu udah sekolah teologi lalu kemudian tanya buat papa, lalu kita kasih pendapat, papa bilang,
Ali ini siapa yang lahir duluan? Papa atau kamu yang mati sudah? Dia kalau sulam itu mau jawab apa? Papa lahir duluan, kamu baru anak kemarin sore. Model itukah yang Bapak Ibu mau didik? Pusaka yang model begitukah yang Bapak Ibu mau didik? Tidak Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ya, Amsal mau bilang ingat, anak-anak itu adalah pusaka daripada Tuhan. Dan buah kandung adalah sebuah upah. Ya. Kita harus mengakui bahwa dalam kehidupan kita saat ini, ya, diperhadapkan dengan teknologi digital cenderung tidak berbau Kristiani. Ya. Teknologi digital yang ada Bapak Ibu, coba Bapak Ibu amati. Jauh sekali dari nilai-nilai Kristiani. Ya. Ya. Memiliki dampak besar pada perkembangan anak-anak kita. Akan membuat anak-anak kita melihat betapa pentingnya kehidupan mereka secara Kristiani. Ya. Untuk menghindari itu maka orang tua wajib membina, mendidik, mengajar anak-anak dengan sungguh-sungguh supaya dia setia. Lalu kemudian tidak meninggalkan Allah. Lalu berpaling dari kasih dan kuasa Kristus. Ya. Anak itu lugu. Karena itu Tuhan Yesus bilang apa? Belajarlah dari anak-anak. Ya kan Bapak Ibu? Coba lihat Bapak Ibu. Kalau anak itu bermain. Fokusnya hanya mainan kan? Tidak ada lain. Coba Bapak Ibu perhatikan kalau anak itu dia mengagumi sesuatu. Oke. Atau Bapak Ibu punya bayi. Coba perhatikan kasih tangan Bapak Ibu. Lalu kemudian jari kita dipegang oleh anak bayi itu. Betapa teduh. Betapa hangat bukan? Atau anak kita yang bayi atau yang sudah memeluk kita. Betapa. Beda dengan orang tua. Orang tua topengnya lebih banyak. Orang tua Bapak Ibu dan saya kadangkala topengnya yang luar biasa muncul dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Berbeda dengan orang dewasa. Yang sudah diwarnai dengan kecurigaan. Yang diwarnai dengan kepalsuan. Dan perbuatan. Atau sederhana Bapak Ibu coba lihat. Anak-anak itu bermain, dia marahan. Apa dia bilang? Baikan ya. Kan gitu. Selesai. Bapak Ibu dan saya. Jangan sampai amarahmu sampai matahari terbenam. Matahari bolak-balik masih marah terus. Anak enggak begitu. Dia lemah. Anak itu dia punya kualitas. Dan Amsal mau bilang karena dia berharga. Didiklah dia. Tapi seringkali orang tua mendidik menurut kehendak sendiri. Bukan menurut apa yang Allah kehendaki. Firman Tuhan hari ini mengatakan dengan tegas. Kalau kita menyadari bahwa anak-anak itu adalah pusaka, itu berarti dia berharga. Kalau dia berharga, didiklah dia dengan takut akan Tuhan. Tapi bagaimana kita orang tua mau bilang takut akan Tuhan kalau orang tua sendiri nggak takut akan Tuhan? Bagaimana kita mau bilang bahwa Dek, gereja ya, papanya enggak pernah gereja. Dek, berdoa ya kalau makan. Papanya boro-boro berdoa mau makan, langsung saja makan. Lalu dia bilang, papa sendiri makan enggak berdoa. Amin, sudah selesai game. Betul, Bapak Ibu dan saudara-saudara, model pembinaan sekarang memang berbeda seperti dulu. Tapi anak-anakku jangan engkau bilang bahwa yang dulu itu kuno. Enggak. Saya ingat dulu kita kalau di masih tempo dulu kalau makan itu kan di meja makan kan. Bapak kepala keluarga kan. Ingat Bapak Ibu? Lalu anak kanan kiri kan. Enggak boleh anak itu ambil makanan kalau papa belum makan dapat kuti. Gitu kan. Lalu makan papa jelaskan berdoa dulu. Sekarang mama makan di dapur. Papa makan di ruang tamu. Anak makan di teras. Berdoanya amin masing-masing. Lalu hal yang paling penting Bapak Ibu dalam khotbah kita pada hari ini mengatakan dengan tegas. Jangan pernah dalam gereja ini orang bilang karena saya. Ya kan? Wah di gereja ini kalau bukan gua mati sudah. Nah. Dia bilang model begitu dia bilang sia-sia. Dalam gereja ini jangan bilang kalau enggak saya ini enggak jadi loh. Kalau enggak saya enggak stop. Semua bilang kalau bukan Tuhan maka saya enggak bikin apa-apa. Jika itu terjadi dalam persekutuan gereja maka kita katakan terima kasih Tuhan. Kami ini alat. Pakai kami untuk menjadi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Di tengah-tengah gereja. Tapi juga di tengah-tengah keluarga kami.
Amin. Mari berdiri bersama dengan jemaat, ucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut, hendaknya masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur bahwa dalam kondisi dan keadaan apapun penyertaan Allah tetap terjadi dalam kehidupan kami. Secara khusus penyertaan Allah bagi kami jemaat GPIB Jatipon, Bekasi. Walaupun kami harus ada di rumah karena kondisi pandemi ini Tuhan, tapi karya kasih tetap ada. Ibadah di rumah tidak pernah menghilangkan cinta kasih Allah dalam kehidupan kami. Sebaliknya, mau menyatakan bagi kami bahwa ibadah yang sesungguhnya adalah persekutuan kami dengan sesama dengan Tuhan. Karena itu berkati kami semua Bapa. Biarlah penyertaan dan kasih Allah tetap ada dalam kehidupan kami. Firman Tuhan boleh mengingatkan kami bahwa tidak ada kekuatan apapun yang ada dalam diri kami. Jika kami bisa melakukan A, B, C, jika kami bisa membangun rumah, jika kami bisa menjaga semua yang kami miliki, jika anak-anak kami adalah milik pusaka, kami bilang, Tuhan, itu bukan punya kami Tuhan, itu punya Engkau. Sehingga kalau kami bisa membangun rumah, kami bilang Tuhan, kami ini Allah dalam tangan Tuhan. Kalau kami bisa menjaga apa yang ada dalam diri kami termasuk apa yang menjadi milik Tuhan, maka kami juga bilang Tuhan, itu bukan kami. Secara khusus firman Tuhan hari ini mengingatkan kami dalam pelayanan dan kehidupan bergereja. Jika kami mampu melakukan sesuatu di tengah-tengah gereja ini,
Jika kami mampu berkarya dalam persekutuan pelayanan di gereja ini, kami tidak pernah bilang karena aku, karena saya. Tapi kami katakan ini karena Tuhan. Karena kalau kami mulai katakan ini karena saya, kalau tidak saya ini tidak selesai. Maka Tuhan bilang, semua yang kamu kerjakan itu sia-sia. Karena dia bilang kalau bukan Tuhan. Ini mengingatkan kami bahwa kami harus mengandalkan Tuhan. Dan tidak ada dalam kesombongan dan keangkuhan. Tapi justru semakin merendahkan hati kami. Dan mengatakan dengan tegas, Tuhan, kami cuma alat Tuhan. Dan alat ini alat yang tidak layak. Tapi kalau kami bisa melakukan, karena Engkau yang layakkan kami untuk melakukan itu. Kami juga diingatkan sebagai anak, kami belajar menghormati orang tua. Sebagai anak kami diingatkan bahwa kami ini milik pusaka Tuhan. Karena milik pusaka Tuhan maka kami juga belajar menghormati dan menghargai orang tua kami. Dan kami hidup menurut jalan Tuhan. Takut akan Tuhan. Sebagai orang tua kami diingatkan bahwa anak-anak kami adalah milik pusaka Tuhan yang paling berharga. Nah itu biarlah dalam perjalanan hidup kami tahu pusaka itu berharga. Kalau pusaka itu berharga kami tidak menyanyiakan anak-anak itu. Janji kami pada saat anak-anak itu dibaptis. Biarkanlah anak-anak itu datang kepada, jangan menghalangi mereka. Sebab anak-anak itu yang punya kerajaan surga. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tapi acap kali kami memberikan titik di situ, kami lupa ada koma. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka. Kata yang dipakai adalah mengajar, mendidik, membina, bukan menghajar. Yang kami lakukan bukan membina dan mendidik. Kami tidak menjadi contoh, kami tidak menjadi teladan. Kami memaksa kehendak kami bagi anak-anak kami. Kami lupa dia milik pusaka Tuhan. Betul kami yang melahirkan anak kami. Betul kami punya anak ini. Tapi kami lupa anak ini punya Tuhan. Karena punya Tuhan, kami jaga juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami bina juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami didik juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena anak ini anak Tuhan. Karena anak Tuhan, kami didik juga sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ampuni kami kalau selama ini kami belum bisa melakukan itu. Tapi bukan berarti terlambat. Kami akan melakukannya. Dan sebagai anak kami akan menghargai orang tua kami. Terima kasih Bapak untuk pelayanan yang ada di GPIB Jemaat Jati Pohon Tuhan. Terima kasih untuk Pendeta Karinda walaupun beliau baru dalam proses peralihan untuk serah terima. Terima kasih Tuhan hadirkan juga Pendeta Minita sekian lama di sini. Dan Tuhan boleh hadirkan rekan sepelayan. Tuhan berkati Pendeta Karinda Tuhan. Dan kami jemaat juga kami menopang beliau. Sebagaimana kami menopang Pendeta Minita, kami juga akan menopang beliau. Karena kami tahu setiap pelayan dia hadir untuk menyatakan kuasa kasih Tuhan. Keluarga yang jauh Tuhan berkati dan sertai juga. Pimpin juga kehidupan pelayanan kami Tuhan. Rekaman-rekaman yang kami lakukan biarlah hasil yang terbaik. Rekan-rekan majelis yang melayani hari ini Tuhan. Multimedia Tuhan, tim. Begitu juga dengan pemandu lagu, bahkan Yanis. Karyawan-karyawati Tuhan. Apa yang kami lakukan hari ini bukan karena kami tapi karena Tuhan. Karena itu tidak ada kesombongan dalam diri kami. Ya Bapak di tengah-tengah sukacita. Kami percaya bahwa Tuhan juga memberikan kekuatan bagi kami di mana kami berada dalam sukacita untuk tambahan usia, kelahiran maupun perkawinan. Kami tetap bersukacita dalam Tuhan. Tengah-tengah sukacita kami juga teringat bagi mereka yang sakit. Mereka yang berduka karena kehilangan orang-orang yang dicintai. Kami berdoa bagi mereka yang ada dalam kelemahan tubuh, pemulihan bahkan dalam kondisi sakit. Ibu Natusi Sularso, Ibu Resmiati Gadroen, Ibu Kristina Sipasulta, Ibu Hendiani Luisan, Saudari Asri Febriani, Ibu Suwarti, Bapak Hans Edi Kondong, Bapak Henry Edison Maringka, Ibu Solistina Manara, Ibu Dilce Detan, Oma Della Rosa, Ibu Adriana Della Rosa, Bapak Tony Della Rosa, Ibu Telma Laluyan, Bapak David Supartono, Anak Luther Tobing,
Ibu Kusumaningsih, Ibu Sondang Tampu Bolon, Bapak Thomas da Costa, Oma Geraldine da Costa, Ibu Kartina Lasse, Ibu Ida Sumarni Rora, Penatua Frederika Chandra, Bapak Peringatan Harifah, Bapak Jonathan Ongirwalu, Saudari Hermin, Bapak Noke Persulesi, Ibu Min Persulesi, Ibu Jenny Sarah Marbai, Bapak Calvin Naneri, Ibu Tati Prabowo, Penatua Konstantinus Darmamain, Bapak Alex Tendean, Ibu Murti Sianipar, Bapak Bima Hendra, Oma YL Nanlohi, Ibu Popi Patiesina, Oma Emma Patipilohi, Ibu Clara Penggawa, Bapak Rudolf Agui. Kami juga teringat Tuhan, di tengah-tengah kelemahan, di tengah-tengah kondisi fisik yang lemah Tuhan, Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan mereka. Atau jemaat-jemaat yang mengalami dampak dari COVID untuk kesehatan, Tuhan hadir. Mereka percaya bahwa kuasa Tuhan begitu luar biasa sehingga mereka mengandalkan Tuhan dan kesembuhan terjadi. Kami berdoa di mana Tuhan boleh menyatakan kuasa juga dalam kemuliaan bagi keluarga-keluarga yang tinggalkan oleh orang-orang yang mereka cintai. Keluarga Tampenawa Kolomdan, keluarga Ishak Maitimu Tuhan. Ya Bapa hadir di sana, berikan kekuatan, berikan penghiburan, agar di tengah-tengah duka cita ini, mereka tidak mengandalkan diri mereka sendiri, tapi mereka mengandalkan Tuhan. Karena mereka percaya penghiburan yang sejati itu adalah milik Engkau sendiri. Kami bersyukur Tuhan untuk proses pemilihan dari BP Mupel Bekasi yang boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa bagi mereka yang boleh Tuhan percayakan hadir dan melayani di BP Mupel Bekasi. Sertai berkati mereka ya Bapa, agar mereka boleh bekerja sama, mereka boleh saling menopang. Lalu jemaat-jemaat juga menopang mereka dalam pelayanan. Sehingga mereka boleh percaya tugas ini adalah pemberian Allah, karena itu mereka lakukan juga dengan takut akan Tuhan. Anak-anak kami Tuhan dalam pendidikan, anak-anak kami yang berusaha untuk masuk ke perguruan tinggi, Tuhan berkati serta mereka. Anak-anak yang harus sekolah melalui media-media elektronik, Tuhan berkati. Biarlah mereka tetap setia untuk semua perkara ini. Berkati dan sertai kami semua ya Bapa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, pelihara kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Firman Tuhan dalam Alkitab menyatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan saudara dan persembahan saudara. Syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristuslah berkorban
Umat Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur dalam doa. Ya Allah Bapa di sorga yang maha tinggi, kami bersyukur atas rahmat-Mu yang besar, yang Engkau karuniakan kepada kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami bersyukur untuk kesempatan beribadah saat ini, juga kesempatan untuk membawa persembahan syukur kami ke hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan syukur kami dan memberkatinya sehingga menopang pelayanan gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amanat pengutusan, mari berdiri. Jemaat Tuhan, pergilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah setiap firman Tuhan yang telah engkau dengar bersama dalam ketaatan yang utuh kepadanya. Jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, kasihmu
dan dalam kesetiaan-Mu dan dalam kesucian-Mu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya.